Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opa Puadi dari program Prodi PTIK 1A akan mempresentasikan tugas teknologi internet. Langsung saja kepada pembahasan materi. Pertama, cara akses internet. Bagaimana cara untuk mengakses internet? Kita bisa menggunakan modem, koneksi internet, broadband atau smartphone, ponsel pintar untuk menyediakan layanan internet ke komputer. Berikut ini penjelasannya. Mengakses komputer hub untuk mengakses internet kita memerlukan salah satu dari 3 perangkat ini, yaitu modem, broadband atau smartphone. Pertama, terhubung ke internet dengan modem. Modem broadband adalah perangkat keras yang menghubungkan komputer atau router ke jaringan broadband. Untuk menyambung ke internet, komputer harus memiliki modem internet atau eksternal dan saluran telepon rumah. Setelah modem terpasang, kita perlu ISP komputer. Dapat tersambung ke internet menggunakan ISP lokal atau ISP besar yang menyediakan layanan internet hampir di seluruh dunia. ISP tersebut biasanya memberi petunjuk tentang cara menghubungkan modem ke layanan internet serta dukungan pemecah masalah jika terjadi masalah konektivitas. 2. Terhubung ke internet dengan broadband. Broadband dikenal sebagai internet berkecepatan tinggi atau transmisi pita lebar dan kadang-kadang disingkat BB. Broadband adalah teknologi telekomunikasi yang menyediakan akses internet berkecepatan tinggi menggunakan beberapa saluran sinyal digital secara bersamaan. Broadband dapat mengirimkan sinyal pada koneksi kabel menggunakan kabel koaksial, fiber optik, twisted pair, atau secara nirkabel pada jaringan seluler. Mengakses internet menggunakan broadband jauh lebih cepat daripada modem 56K standar karena memiliki lebih banyak bandwidth yang memungkinkan kita mengakses banyak hal menarik di internet seperti menonton film, mendengarkan musik, dan bermain game. Layanan broadband biasanya disediakan oleh perusahaan telepon atau kabel. Perusahaan yang menyediakan layanan broadband akan memberi perangkat keras, misal modem kabel, untuk menyambung ke layanan internet. Saat menggunakan ISP biasanya disertai petunjuk cara menghubungkan modem ke layanan internet, menyediakan dokumen pemecah masalah jika terjadi gangguan konektivitas, bahkan mengirim teknisi untuk membantu menyiapkan layanan internet ke komputer kita. 3. Terhubung ke internet dengan smartphone. Kita bisa menggunakan ponsel pintar untuk terhubung ke internet dengan tethering penambatan. Tethering adalah sebuah proses yang memungkinkan ponsel pintar bertindak sebagai titik akses nirkabel. Tetapi tidak semua ponsel pintar mampu melakukan tethering, dan tidak semua operator ponsel mengizinkan ponsel pintar di jaringan untuk digunakan sebagai penambatan. DNS atau Domain Name System. DNS adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang ada akan ditranslate dan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. DNS ini ditemukan tahun 1983 oleh Paul McAfee. Sebelum menggunakan DNS, mapping domain dahulu menggunakan file.host.txt. File.host.txt tersebut memiliki kekurangan, yaitu suatu IP address berubah, maka file juga harus berubah sehingga agak rumit. Berbeda dengan DNS di mana perubahan bersifat dinamis. Jadi jika ada perubahan pada suatu host, maka yang lain akan mengikuti, semuanya akan bersifat dinamis. DNS server. DNS adalah server yang bisa melayani permintaan untuk mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh suatu domain. Permisalan mudahnya, saat Anda ingin mengakses facebook.com, maka server DNS yang akan mencari IP address dari Facebook sehingga komputer Anda dapat mengakses Facebook. Penggunaan DNS server ini biasanya sudah disetting otomatis di setiap komputer dan setiap provider penyedia layanan internet. Namun jika belum, maka perlu pengaturan di bagian IP address terlebih dahulu. Apabila Anda menggunakan router, maka Anda bisa menggunakan server DNS sendiri. Akan tetapi, pencarian IP address tetap dilakukan oleh provider penyedia layanan internet. Pencarian IP address oleh DNS itu hanya perlu dilakukan sekali. Jadi saat IP address dari website tertentu sudah diketahui, maka komputer akan tetap menyimpan atau istilahnya melakukan cache DNS, sehingga ketika mengakses website yang sama, maka tidak perlu lagi melakukan pencarian alamat IP. Fungsi DNS server.
DNS server merupakan sebuah database besar yang berfungsi menyimpan semua IP address yang digunakan dalam hostname. Database besar tersebut memuat banyak keterangan tentang IP address. Jadi saat Anda mengunjungi website tertentu, misalnya youtube.com, maka DNS server akan mentranslate atau menerjemahkannya ke IP address YouTube. Sehingga Anda bisa terhubung dengan YouTube dan tampilan YouTube akan keluar di pencarian Anda. Cara kerja DNS server. Setelah resmi melakukan pencarian baru, authoritative DNS server muncul sebagai pihak pemberi respon. Respon yang dimaksud bisa berupa delegasi atau jawaban ke DNS server lain. Jadi mudahnya begini. Program resolver, web browser, dan mail client akan menghubungkan komputer milik penggunaan dengan server DNS. DNS resolver akan mencari alamat host pada file host. Apabila sudah ditemukan, maka data akan diberikan pada klien melalui web browser sehingga proses langsung selesai. Selain melakukan pencarian pada file host, DNS resolver juga melakukan pencarian pada data cache karena alamat IP yang pernah dicari sebelumnya akan disimpan dalam cache DNS. Jadi saat Anda mengunjungi situs yang sama, DNS resolver akan mencarinya dalam data cache atau memberikan hasilnya pada web browser Anda sehingga proses langsung selesai. Jenis-jenis DNS. Sekarang akan lanjut dibahas tentang jenis-jenis DNS. Langsung saja, berikut jenis yang dimaksud. Record jenis yang pertama adalah record. Jenis ini memetakan hostname ke alamat IP atau IP address 32 bit yang mungkin sering Anda ketahui dengan kode IPv4. EEE record untuk EEE record memetakan hostname ke alamat IP 128 bit atau Anda bisa menyebut dengan IPv6. MS record untuk MS record merupakan jenis DNS yang memetakan domain ke dalam mail exchange server. Syname record ada pula syname record yang akan membuat nama lain atau nama alias dari suatu domain. NS record pemetaan domain dilakukan ke dalam suatu daftar yang ada di NS server. Pengertian DNS. Apa itu DNS? Memang tidak terlepas dari jenis-jenis di atas. Pengaturan DNS di atas pun bisa Anda temukan di pengaturan control panel domain, atau juga bisa diatur dari hosting jika domain sudah diatur name server dan DNS recordnya. Di komputer, pengaturan DNS ada pada konfigurasi network atau jaringan. Untuk koneksi internet menggunakan WiFi yang mempunyai fungsi DHCP, pengaturan DNS biasanya sudah lewat router atau AP. DNS juga bisa diatur untuk memblokir situs-situs tertentu. Anda bisa menemukannya di provider internet tertentu seperti DNS Telkom yang hanya memperbolehkan akses situs yang baik, atau bisa dikatakan sebagai internet positif, di mana Anda tidak bisa mengakses situs yang diblok. Kemudian hosting. Hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. File website yang tersimpan dalam hosting berupa gambar, skrip, video, email, aplikasi, database. Saat Anda menggunakan jaringan internet dan akan mengakses sebuah situs, maka hal yang pertama Anda lakukan adalah menuliskan nama domain atau kata kunci tertentu pada halaman mesin pencari seperti Google. Fungsi hosting. Hosting memiliki banyak sekali kegunaan yang dapat memanfaatkan terkait pengembangan website untuk kebutuhan personal maupun kompani atau perusahaan. Berikut fungsi-fungsi hosting. Membuat halaman website, mengembangkan situs jual beli online, membuat email profesional. Mampu melindungi website dengan SSL. Jenis-jenis web hosting. 1. Cloud based hosting, 2. Dedicated hosting, 3. Shared hosting, dan 4. VPS hosting, 5. WordPress hosting. Cara kerja hosting. Cara kerja dari paket hosting dimulai dari sebuah perusahaan layanan hosting yang menyediakan ruang server yang menyimpan aset dan data untuk kebutuhan website. Ketika ada user yang menuliskan nama domain website di browser, maka host tersebut akan mengirimkan file yang diperlukan untuk mengakses website tersebut. Tentunya dalam pemakaian hosting juga membayar biaya sewa setiap bulannya. Jika Anda membayar tepat waktu, maka layanan server akan selalu mudah diakses dan dapat berfungsi dengan baik tanpa gangguan terkait koneksi dan sebagainya. Istilah dan fasilitas internet. 1. Istilah internet. www World Wide Web adalah sebuah istilah yang diberikan untuk seluruh bagian internet yang dapat diakses menggunakan melalui
melalui semua web browser. Situs web atau website adalah sebuah kumpulan dari halaman web yang sering berhubungan dan dapat diakses melalui halaman depan web atau homepage menggunakan sebuah browser dan juga jaringan internet. Laman web atau webpage adalah suatu halaman yang ditampilkan pada suatu website di internet. Laman utama atau homepage adalah halaman pertama pembuka dari suatu situs web. Perambahan web atau browser adalah program atau software yang digunakan untuk menjelajahi internet untuk mencari informasi dari suatu web yang tersimpan di dalam komputer. Misalnya ada Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, dan Safari. Mesin pencari web atau search engine dikenal dengan mesin pencari adalah suatu fasilitas internet yang digunakan untuk melakukan pencarian produk, jasa, dan informasi dalam sebuah website. 2. Fasilitas internet. Berselancar, browsing, atau surfing adalah sebuah layanan pada internet yang berfungsi untuk menampilkan situs website guna mencari suatu informasi. Surat elektronik atau electronic mail adalah sebuah layanan untuk mengirim surat elektronik. Untuk mengirim email, kita harus mempunyai email mailbox, biasanya disingkat dengan surat elektronik. Internet relay chatting adalah fasilitas yang digunakan untuk melakukan perbincangan atau bercakap-cakap melalui internet menggunakan teks atau sering disebut dengan chatting. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata dan kesalahan kata yang saya ucapkan dalam presentasi saya kali ini. Tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.